إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanabitin azakumullah, kita masuk pada poin yang ke-9 dari adab talib fi nafsih. Terakhir kami bahas tentang masalah al-muru'ah dan hal-hal yang perlu diketahui dari khawarimul muru'ah. Qala al-musannif rahimahullah at-tamattu'u bi khisal ar-rujulah. At-tamattu' nikmat-nikmat bersenang-senang bi khisal ar-rujulah dengan perangai laki-laki, ar-rujulah kejantanan, kepriaan laki-laki. Nah, sehingga kalimat tamattu itu tidak semata-mata menghiasi, lebih dari sekedar menghiasi. Maksudnya barakallahu fikum, sifat ini atau orang rujulah ini seharusnya ada pada seorang talibul ilmi sebagai perangai yang dia jiwai, masuk dalam jiwanya menjadi sebuah tabiat yang kental pada dirinya. Nah, semata-mata hiasan, betul-betul ada pada dia, menjadi kebiasaan dia, tabiatnya ini. Sehingga dia tamattu' biha, seakan-akan kayak orang yang bersenang-senang dengannya. Qala rahimahullah, tamattu' bi khisal rujulah. Setelah engkau bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan perangai ar-rujulah, kecantaran. Di antaranya kata beliau contohnya minas syaja'ah, seperti sifat asy-syaja'ah, keberanian, wa syiddatul ba's fil haqq, dan ketegasan, ketegasan, kesegaran, kokoh, fil haqq, ingat pada kebenaran. Ini sifat ar-rujulah, syaja'ahnya fil haqq, keberaniannya fil haqq, ketegasannya, kelugasannya fil haqq. Ini yang mamduh, yang mahmud, yang terpuji, barakallahu fikum. Adapun sebaliknya, asy-syaja'ah fil batil, syiddatul ba's fil batil, ada mazmum, tercela. Begitu pula barakallahu fikum asy-syaja'ah atau syiddatul ba's hamiyatan atau asabiyatan, berani, tegas karena asabiyah, fanatisme, entah fanatisme golongannya, sukunya, kabilahnya, keluarganya, apanya. Tamam atau hamiyah jahiliyah, semangat keberanian ala jahiliyah. Sebelum juga tercela barakallahu fikum. Ringkasnya kalau bina'azakumullah, yang namanya asy-syaja'ah, keberanian atau syiddatul ba's itu tidak secara mutlak dikatakan sebagai khisal rujulah.
Tergantung beraninya itu karena apa, motivasinya apa. Dan yang dimaukan sekarang ini barakallahu fikum, yang termasuk ada Abu Thalib itu keberanian di dalam membela kebenaran. Yang memotivasi dia untuk berani itu al-haq. Tamam, ini menunjukkan barakallahu fikum dia seorang yang betul-betul tegas, tegar dalam membela kebenaran, tidak loyo. Kepribadian dia itu kokoh. Barakallahu fikum. Tapi kalau motivasinya al-batil, al-majnun. Nah, dalam masalah ini barakallahu fikum, umat manusia itu macam-macam tipenya tentang al-haq ini. Tipenya macam-macam. Ada yang tadi syaja'ah fil haq, yang bukan di sini. Syiddatul ba'as fil haq. Ini rajul ada. Seorang muslim sama para ulama yang betul-betul laki-laki bil makna. Kata bil makna ini dengan sesungguhnya kata-kata laki-laki. Ada pula barakallahu fikum yang dhaifun fil haq. Bukan syaja'ah, bukan syiddah, tapi lemah. Indahu dha'fun fil haq. Lemah di dalam membela kebenaran. Ada yang tadi. Tidak seharusnya ada pada seorang talibul ilm. Sebab makamnya maqamud difa' anil haq. Makamnya, tempatnya dia sekarang tempat membela kebenaran, enggak boleh lemah. Paham? Ini dua tipe. Dua tipe ya. Tipe yang ketiga barakallahu fikum yang terangkan tadi, syaja'atun fil batil. Berani, tegas, lugas, saya harus batil. Kalau urusan yang menyimpang semangat dia, berani dia, tegas dia. Kalau urusan perkara kebenaran loyo dia. Ada madhub. Ini saya sebutkan supaya seorang talib ilmu betul-betul menghias dirinya dengan sikap yang semacam. Disebutkan oleh para ulama kita ya, untuk syaja'ah yang mahmudah di sini. Seseorang itu dikatakan berani, syaja'ah, tegas dan lugas itu kalau dia maju ke depan, disertai dengan tafakkur, ta'anni. Dia berpikir matang sebelum maju, ta'anni, tenang, tenang, tidak ada kesah-kesah, tidak terburu-buru ketika maju. Beraninya itu dengan perhitungan. Paham? Ini saya katakan syaja'ah yang sesungguhnya. Tapi kalau sekedar berani tanpa perhitungan, itu bukan namanya syaja'ah, itu namanya ngawur. Paham? Fawdah. Itu bukan perkara yang terpuji dari tertelah. Paham ya? Berani. Allah, la ilaha illallah. Tanpa perhitungan. Tidak mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Itu bukan syaja'ah. Merusak. Ini hal yang harus diperhatikan barakallahu fikum terkait dengan masalah sifat syaja'ah. Sehingga syaja'ahnya fil haq yang mahmud dan disertai dengan ta'anni tafakkur qabla al-iqdam. Berpikir dan ta'anni pelan-pelan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum dia maju. Ada syaja'ah. Wa makaribil akhlaq. Ini contoh yang berikutnya terkait dengan masalah ar-rujulah. Sifat ar-rujulah ialah makaribul akhlak. Akhlak yang mulia. Secara umum. Wal badal fi sabilil ma'ruf. Al-badal itu memberikan suatu sumbangsih fi sabilil ma'ruf pada jalan kebaikan. Sumbangsihnya barakallahu fikum macam-macam. Imma badlun fil ilm, memberikan sumbangsih dengan ilmu yang dia miliki. Wa imma badlun bil jah, sumbangsih dengan jabatannya, dengan kedudukannya, manzilahnya. Wa imma badlun bil mal, dia memberikan sumbangsih dengan harta bendanya dia, kekayaan dia. Namam wa imma badlun bil badan, atau memberikan sumbangsih dengan badan dia. Semuanya
fil ma'ruf atau fi sabilil ma'ruf, pada jalan kebaikan. Ini yang namanya ar-rujulah. Harus ada al-badal, biasa memberikan sumbangsi. Aktif, tidak pasif. Babnya fi sabilil ma'ruf. Jangan semua cara yang dia punya. Jangan ilmu, jangan jah, jangan harta, jangan badan. Kalau semuanya, maka semuanya. Tidak mungkin semuanya, maka sebagiannya. Walaupun dengan satu di antaranya. Intinya dia memiliki saudara. Ini ar-rujulah. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, hingga terputus di belakang kamu angan-angan laki-laki. Maksudnya barakallahu fikum, ini kata-kata motivasi. Hendaklah kamu itu memiliki sifat rujulah yang sungguhnya, punya sifat asy-syaja'ah, punya sifat syu'ul ba'ats bil haqq, punya sifat makarimul akhlak, al-badl dan segala macamnya, sampai pada puncaknya begitu. Sampai pada puncaknya. Sehingga orang-orang lain tidak mungkin mengejar kamu. Dikatakan tangqati hatta tangqati dunaka malurika, hingga terputus sebelum kamu. Dunaka sebelum kamu. Angan-angan laki-laki. Tidak mungkin mengejar kamu. Mengejar tidak mungkin. Sehingga dia mundur cepat. Baiklah. Ini kata-kata motivasi barakallahu fikum supaya kita betul-betul memiliki sifat yang semacam ini. Sifat yang betul-betul sampai pada puncak keutamaan. Hatta taqta'a dunaka amalul. Ini semua barakallahu fikum sungguhnya dimasukkan dalam kategori al-muru'ah yang dibahas kemarin. Sehingga perangai-perangai ini, ar-rujulah ini masuk dalam babul muru'ah. Sama menjaga kehormatan diri. Di antara upaya untuk memiliki muru'ah, memiliki khisal ar-rujulah. Qala rahimahullah wa alaih. Maka atas dasar ini, fahdhar nawaqidha. Hati-hati kamu dari pembatal sifat ar-rujulah. Dari sifat ar-rujulah. Namanya apa ya? Sifat al-khun. Kalau al-khun itu hanat melanggar janji. Sifat apa istilahnya? Al-unusah. Unusah. Paham ya? Kalau rujulah kan laki-laki, rijal. Kalau unusah dari kata-kata unsa, apa artinya? Perempuan. Hati-hati kamu dari hal-hal yang membatalkan sifat tadi. Artinya jangan sampai engkau memiliki lawannya. Kalau lawannya itu sifat al-unusah. Gimana menerjemahkan unusah itu? Feminin. Loh. Kalimat ini dia enggak demikian maknanya serius. Jangan begitu. Itu lagi. Bukan. Ya, sifat apa? Semuanya ini. Kewanitaan. Ini cenderung kepada perangai-perangai kewanitaan. Wanita itu barakallahu fikum lambang kelemahan. Lambang kelemahan. Lambang ketidaktegasan, lambang ketidakmampuan. Itu perempuan dalam bab ini loh ya. Dalam bab ini dikatakan seperti itu. Nah, kalau kamu tidak memiliki rujulah, otomatis engkau akan memiliki al-unusah, lemah. Kayak perempuan. Contohnya kata beliau, min ba'dil jahl. Lemah kepribadiannya. Lemah ketegarannya. Lemah sikapnya. Ini perempuan. Waqilatus sabr. Lemah pula kesabarannya. Ini perempuan. Perempuan itu sabar itu cuma sebentar. Paham? Di antara yang menunjukkan lemahnya perempuan dalam keadaan semacam ini, larangan untuk ikut mengantar jenazah. Di antara hikmahnya para ulama dikarenakan mereka tidak mampu untuk menahan diri. Tidak mampu untuk menahan diri. Sabarnya kurang. Salam barakallahu fiik. Anda perempuan. Nah, kalau kamu memiliki sifat yang semacam ini, ba'dul jash, qillatus sabr.
Itu bukan talib ilmu ya. Sekali seorang talibul ilmi ketika menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi sekian banyak rintangan, sekian banyak hadangan, sekian banyak perkara-perkara mengharuskan dia berkorban. Sebagaimana terangnya semalam itu. Kalau sifatnya kamu itu perempuan, sifat unutha yang kamu miliki, salah, bubar ilmunya. Kamu terkena gangguan sedikit, tidak apa. Telat sedikit kirimannya, tidak apa. Enggak enak sedikit makanannya, tidak apa. Ada sedikit orangnya diganggu sama teman-teman yang usil, apa. Dapat ini, tidak apa. Satu sakit di pondok, meriang begitu, enggak ada yang jenguk dari keluarganya, dari familinya, karena tahu nangis-nangisnya sabar. Dan misalnya, itu perempuan. Kalau ini yang kamu miliki, Allah Ta'ala, maka kamu tidak bisa mendapatkan ilmu yang kamu harapkan. Sehingga ini jangan sampai ada pada kamu. Ba'dul jahad dan berusaha. Kemudian, wada'atil makari, lemahnya perkara-perkara yang mulia. Namanya al-unutha. Bukan berarti kemudian semua perempuan itu akhlaknya jelek. Tidak. Bukan. Ini istilah di kalangan orang-orang Arab untuk memberikan gambaran kalau orang itu akhlaknya baik, normanya bagus, tegas, lugas, berani dalam hal hak, dikatakan bijak. Kalau kemudian lembek, loyo dan segala macam, ada harimau, ada rumah, ada unutha. Ya perempuan itu juga harus memiliki sifat yang semacam ini dalam menghadapi kehidupannya. Jadi ini istilahnya orang-orang. Qala rahimahullah fa innaha tahdhimul ilm. Sifat al-unuthah tadi menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisan an qawlil haqq, dan memutus lisan dari ucapan yang benar. Artinya kamu tidak mampu untuk menyatakan al-haq dengan terang-terangan. Karena kamu enggak punya rejal. Loyo. Wa ta'khudhu bi nasiyatihi ila khusumihi, dan perangai yang semacam itu akan mengambil bi nasiyatihi dengan ubun-ubun orang yang tadi ila khusumihi kepada lawannya. Lihat di saat ubun bawa ke lawannya begitu. Fi halatin, dalam keadaan talfahu bisumumiha, perangai-perangai tadi membakar. Talfah tahrid, dia membakar bisumumiha dengan racun-racunnya fi wujuhis shalihin min ibadih, pada wajah-wajah orang-orang saleh, pada hamba-hamba. Marukan ya. Wallahu musta'an. Maka barakallahu fiik, kalau talibul ilmi betul-betul harus memiliki perangai yang semacam ini. Tegar, orangnya tegar, penyabar, tahan bantingan, militan. Barakallahu. Nah, dikarenakan medan yang antum hadapi itu bukan medan yang mudah, dan medan yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan, sehingga harus memiliki sifat harus. Barakallahu. Barakallahu insyaallah. Qala rahimahullahu taala yang ke-10. Hajru tarafuh, meninggalkan perangai tarafuh, bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Hajar orang yang meninggalkan, memboikot, mengisolasi. At-tarafuh itu berfoya-foya, bernikmat-nikmat, bermewah-mewah dalam perkara dunia. Perang ini barakallahu fikum semuanya umum, semua kaum muslimin wal muslimat. Dalam prinsip urusan keduniaan, Islam memang menganjurkan tidak sampai at-tarafuh atau rafahiyah. Apa adanya? Ini bagaimana menurut qanaah, apa adanya, secukupnya segala macamnya. Apalagi untuk seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, harus meninggalkan yang satu ini. Bagaimana yang saya sampaikan ucapannya Ibnu Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahtil jasad. Tidak mungkin ilmu ini kamu mampu kejar dengan jasad yang rahah, yang enak, yang nyaman, yang masya Allah. Tidak mungkin.
butuh zillah ditolak. Beliau mengatakan la tastarsil hitana'umi warrafahiyah. Kamu jangan kelepasan. Istirsal itu dilepaskan, lepas. Kamu jangan kelepasan dalam hal tana'um warrafahiyah. Karena itu bernikmat-nikmat dengan dunia, warrafahiyah dan bermewah-mewah dengan urusan dunia. Fa innal bazazata minal iman, dikatakan yang namanya bazazah kesehajaan. Tanya, tahu sahaja ya? Sahaja, sederhana itu termasuk keimanan. Walaupun kamu mampu, benar iman termasuk bagian dari keimanan. Al-bazazah. Lawan dari al-bazazah, lawan dari kemewahan. Wa khudi wasiyati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitabih al-masyhur. Ambillah dengan wasiatnya Amir Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda pada kitabnya yang masyhur. Ini kitab tentang al-qada, masalah keputusan yang disebutkan kemarin ketiganya. Paham? Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya A'lamul Muwaqqi'in dan belum mensyarahnya. Paham? Dan pengeluaran apa ya, Pak? At-tazayyun bima laysa fi. Yang kemarin. Itu kan petikan dari bukunya Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dari syarah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya A'lamul Muwaqqi'in. Ini pun juga demikian. Ini petikan pula dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari yang disebutkan dalam A'lamul Muwaqqi'in. Wa fi disebutkan padanya di antaranya wa iyyakum watana'um wa ziyal ajam. Hati-hati kalian, iyyakum itu uslub tahzir. Peringatan. Hati-hati kalian jangan sampai kamu tana'um bernikmat-nikmat mewah dengan urusan dunia, wa ziyal ajam dan model pakaiannya orang-orang ajam. Wa tama'jadu wa khshawshinu, maknanya kurang lebih sama. Hendaklah kalian bersahaja dalam masalah dunia. Namanya apa? Yang dimaukan barakallahu fikum dengan at-tana'um yang dipakai ya, bernikmat-nikmat dengan urusan yang namanya dunia. Kalau makan mintanya yang enak. Kalau tidur mintanya kasur yang empuk. Kalau pakai baju mintanya yang apa baju yang bagus, yang mahal, yang meling dan segala macamnya itu. Tana'um namanya. Wa antum kawan talib ilmu. Mondok maunya pakai spring bed. Contoh ya. Ya minta yang masuk Ustaz anak saya ini belum bisa gabung sama teman-temannya, minta kamar khusus satu. Ini apa? Nanti kamarnya diisi spring bed, tidurnya itu masya Allah ya, empuk, nyes gitu. Dalamnya diisi yang namanya asu, masya Allah, saya banget kasih AC, ada kulkasnya. Ada banyak lagi. Kan berbagai macam yang ada. Ini buka kulkasnya, masya Allah, asnaf, wa askal. Fawakih, buah-buahan lengkap. Anggur, hijau, merah, putih, nggak ada putih yang hitam ada. Mau jeruk, mau apa, kul, milian, penuh kulkas itu. Minuman, semuanya ada. Minuman jus, minuman apa lagi? Susu, lagi madu, masya Allah. Dan misalnya itu lengkap, masya Allah. Ini orang nggak belajar ya, Pak. Ini orang kepingin refleksi di hotel pesantren, gitu. Kalaupun dia semangat belajar, hasilnya itu lain dengan seseorang yang betul-betul zalil, merasakan zillatut ta'allum. Allahumma ta'ala. Itu at-tana'um warrafahiyah. Bukannya mengharamkan, tidak. Tetapi di saat Anda sedang menimba ilmu agama yang semacam itu tidak bermasalah. Orang kayak gini ya Pak, ketika ditimba suatu permasalahan,
muncul perangai unusahnya. Sabarnya kurang. Memang diuji sakit, padahal sakit. Padahal gizinya Masya Allah ya, suplemennya itu melebihi batas barangkali. Buah ada, ini ada, makan zero, padahal sakit. Untuk ngeluhnya itu bikin geger tak untuk. Pusing apa? Bertanya di mana ya? Mana pengurusnya ini? Saya dibiarkan ibu mati kan ngurusi. Sudah berubah sakit kalau macam dia. Padahal punya datang ke dia. Ya lah. Sangat biasa. Terlalu banyak AC. Kita kayak gitu saya. Oh, tambah tambah jadi sudah. Karu-karuannya. Main dah sabar. Allahumma musta'an. Main dah sabar. Dikasih makan yang di bawah standarnya dia. Itu Arabum itu panggil sayapnya, ini makan ini. Loh kenapa? Jadi ini kan bayangannya temennya itu udah lebih ke sekitar Zen, enak ada saya ini. Nah kalau makan nasi pakai tempe goreng, tidak ada. Karena pakainya itu Masya Allah ya. Tapi bukan itu standarnya dia kurang tinggi. Ini makan ini. Loh kenapa? Loh kenapa kok tak selera? Ini apa ini mau dimakan? Standarnya kurang bagus gitu. Allah Musta'an. Ya ini mungkin gambarnya terlalu ekstrim gitu ya. Sebenarnya itu nggak pernah merasakan, nggak pernah lihat contoh semacam ini. Tapi itu wakil. Itu wakil. Tak kasih gambar saja. Yang lainnya semua itu pesantren, dia ngontrak sendiri. Bujang loh ini, kalau udah selesai lain lagi urusannya, enggak sendiri. Malam sendiri, di rumah sendiri, itu full semuanya ada. Apa jadi? La yastaqa'ul ilmu fi rahati. Tak mungkin ya. Bukan mengharamkan ya, tapi tidak mungkin dapat ilmu yang kamu capai yang matang, yang betul-betul bagus. Iyyakum wat-tana'um. Ya itulah Allah. Wa zayyil ajam. Dan hati-hati kalian dari zayyil ajam. Yang namanya al-ajam yang ada definisinya ghairul Arab, non Arab. Kalau di zaman dahulu barakallahu fikum yang namanya ajam itu Iran. Iran itu ajam. Dulu. Tapi yang dimaukan dengan ajam sekarang ini barakallahu fikum yang bukan Arab. Sehingga meliputi wilayah Iran dan sekitarnya, meliputi wilayah Eropa dan sekitarnya, meliputi benua Asia dan sekitarnya, itu ajam. Yang dimaukan dengan zai itu model pakaian. Hati-hati kalian dari model pakaiannya orang ajam, kata Rasulullah Umar. Yang dimaukan di sini barakallahu fikum dari keterangan para ulama tidak secara mutlak. Masalah mutlak. Kalau zai pakaiannya pakaian muslimin minhum, pakaiannya orang-orang muslim dari kalangan ajam, boleh. Itu jika digabungkan dengan pakaiannya orang Arab. Yang muslim ya, yang betul-betul khas muslimnya mereka, boleh dalam masalah. Sehingga yang dimaksudkan dengan larangan dari zayyul ajam itu pakaian yang ada unsur tasyabbuh bihim, menyerupai mereka, ciri khasnya mereka orang ajam. Paham? Maksudnya yang dimaukan sekarang para kafir ialah orang-orang yang non-muslim dan orang hati-hati dari zayyul ajam. Itu pun juga diperhatikan para kafir. Tidak semua pakaian yang dikenakan oleh orang kafir itu terlarang. Tidak, dikarenakan hukum asal yang namanya pakaian ialah mubah secara halal. Tetapi yang dilarang iyyakum wa zayyil ajam itu pakaiannya orang-orang kufar yang mukhtassatun bihim, khusus untuk mereka.
Yang kalau seandainya kaum muslimin melihat kamu, dia mengatakan Anda ini bukan muslim. Gitu. Pada kamu tidak ada ciri khas muslimnya. Bahasa katanya, kamu ini kayak orang kafir pakaiannya kamu itu. Itu pakaian yang dikatakan zil ajam yang dilarang. Yang ada unsur tasyabuh bil kufar, bahkan pakaiannya itu memang ciri khasnya orang kafir. Namanya. Ini pun juga demikian barakallahu fiik, umum semua kaum muslimin dilarang yang semacam ini. Mereka diminta untuk kembali kepada libas syar'i, pakaian-pakaian yang syar'i sesuai dengan sunnah. Apalagi seorang talibul ilm. Tidak pantas seorang talib ilm, seorang santri pondok pesantren, apalagi ponpes yang di atas as-sunnah, yang menyuruhkan dakwah sunnah, menyuruhkan untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah, akhirnya pakaian guru-gurunya dan santri-santrinya ala kebahas-bahasan. Apa mengurangi muruah dan syar'i. Santrinya semuanya menggunakan jeans, spike kaos gaul yang gambar tengkorak, yang gambarnya apa lagi? Macam-macam. Sebagai yang gambarnya orang, belum balik, ada yang gambarnya yang dia tegakkan dulu ini. Rambutnya panjang-panjang segala macamnya, tiket merah, tiket hijau, tiket kuning, warna apa begitu. Belum balik ngaji terus, gurunya ya sedikit sopan lah, masuk kayak itu juga gurunya. Pakai levis, pakai kaos, yes. Paling enggak songkok nasional, lumayan, ada nampak sebagai gurunya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jelas tidak mungkin pada zaman tolabul ilm. Kalau yang dibaca itu kalau Harry Potter, ya maklum lah. Mereka Sahara. Nah ini kalau Imam Bukhari rahimahullah dibaca kayak gitu. Namanya. Untuk muslimin saja tidak pantas. Dilarang apalagi seorang talib ilmu. Maka di sini barakallahu fikum, seorang talibul ilmi harus betul-betul perhatian dengan penampilannya. Tapi bagi antum yang sedang menghidupkan sunnah ini harus menunjukkan penampilannya. Hadaran wa safaran. Ketika dia mukim atau ketika dia safar. Enggak lihat bagian rawatah ini, kalau pakaian-pakaian seperti ini itu kalau pas pesantren saja. Kalau pas sholat segala macamnya masalah nampak ini zayy sunnah. Begitu keluar mau Surabaya, mau mana lagi dan segala macamnya, hilang itunya. Tidak nampak sama sekali dia sebagai seorang talib ilmu. Ya pakai sarawil sih. Paham? Keluar ya Pak. Pakai sarawil, pakai kaos pas biasa, pakai jaket preman. Tahu jaket preman ya? Kayak gitu. Itu yang hitam, kayak polisi itu, hitam kulit. Selamanya hitam. Kaos, entah kaos putih apa segala jaket macam itu lah. Kalau tua warna hijau pakai helm. Mau mana? Mau Surabaya kan? Allah kita. Kama ada? Namanya tadi. Coba baju santainya antum di kamar lah. Iya. Kamar lah. Ini orang mau keluar. Mau kemana? Surabaya. Mau beli apa? Mau beli kitab seperti apa itu? Ya subhanallah. Ada harus ya. Apalagi kalau mau shopping, merasa risih dia kalau pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung. Sob mosok mau beli MP3 atau MP4 di THR sana pakainya
Coba Ustaz. Nanti ya apa Ustaz? Orang banyak ngeliatin kita apa ini, teroris apa ini. Terus pakai gamis, masa pakai sarung. Desa Ustaz. Mereka pakai gitu. Terus gimana pakainya apa? Hanya pakai panggilan kaki. Kayak tadi. Orang pada tidak betul-betul mengharuskan penampilannya. Harus itu. Satu tangan dengan ikhwan, yang namanya pakaian zahirin tadi itu menunjukkan prinsip kami, menunjukkan kecenderungan kamu yang dipakai. Kamu tuh condongnya ke arah mana? Itu diketahui dari penampilan dari dia. Qala rahimahullahu taala. Wa alaihi. Maka atas dasar itu fazwarra an zaifil hadara, maka jauhilah, hindarilah dari kedustaan al-hadara. Hadara sebagai modern, kemajuan, kemodernan. Dikatakan zaif, kedustaan. Ya, ini hati-hati kamu dari mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Apa pasien-pasien? Model, bukan sesuatu yang modern itu. Kabar itu yang modern, kemajuan, apa modernisasi, itu begitu Pak. Betul ya. Sesuatu yang modern. Kata itu zaif itu kedustaan, palsuan. Kenapa? Fa innahu yu'nifu tiba. Dikarenakan yang semacam ini yang sekarang umumnya orang sekarang ini yang mengikuti perkembangan zaman modern dan segala macam yang palsu itu tadi, itu yu'nifu tiba, membikin tabiat kamu tuh kayak perempuan. Lawan dari rujulah, jangan lupa ya. Jadi kamu tuh kayak perempuan tabiatnya kamu itu. Wa yurhi ala asab, dan yurhi itu menyelonjorkan atau membuat santai pikiran kamu. Ala asab, pikiran otak. Jadi budayanya bukan budaya serius, bukan budaya sungguh-sungguh, tapi budaya malas, bikin fly santai. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, mengikat kamu dengan tali-tali al-awham, waham-waham, angan-angan, perkara-perkara yang harus jika dengan dia. Allahul musta'an. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini barakallahu fiik, bahasa yang paling tepat untuk mata ini ialah istilah gaul. Ini terkait dengan masalah penampilan. Hati-hati kamu dari penampilan gaul. Penampilan yang semacam itu bikin kamu tuh kayak perempuan, tidak punya ketegasan, tidak punya sikap rujula, kayak perempuan. Dan budaya santai, gitu. Betul lah. Yang ada pada mereka sekarang ini foya-foya, main-main, tidak ada gunanya. Bayangannya dia adalah orang yang masya Allah pahlawan, ini itu pokoknya orang, pakar ya. Padahal main dah usik, tidak punya apa-apa. Ini untuk perhatikan kondisi masyarakat sekarang ini, khususnya mereka yang terkena modernisasi tadi. Salam taala kita bukan mahal, sebenarnya. Seharusnya. Belum mengatakan wa yasirul mujidun li ghayatihim. Orang-orang yang mujidun yang bersungguh-sungguh yasiru li ghayatihim, bisa mencapai tujuan mereka, mencapai apa yang mereka inginkan. Wa anta lam tabrah makanak, sementara kamu terus cari tempat. Bagaimana itu? Masyghulun bit ta'annuqi fi malbasih. Masyghul, kamu disibukkan dengan ta'annuk itu berindah-indah dalam pada penampilan pakaian. Kalau zaman sekarang apa disiapkan laki-laki yang senang kayak gini? Metro gitu ya, terus ya. Nah, terus benar. Oh, benar. Gimana tuh? Jadi kejar tuh saja. Buku apa? Buku seks. Allah Ustaz. Di zaman sekarang disebut dengan metroseksual.
Maknanya barakallahu fikum, laki-laki yang kayak perempuan. Sibuk dengan dandanannya. Laki-laki ya kan ya. Sibuk dengan kalau mau kemana begitu di depan cermin. Ngurus rambutnya berapa jam? Sisir, kalau masuk kasih apa, minyak apa nih? Gestio lah, pelting lah, apa gitu ya. Hah? Begini kan. Ini kan lagi segala macam dia model apa begitu. Saya kurangi. Untuk lagi. Oh, sampai selama setengah jam rambutnya. Penampilan bajunya, segala macamnya. Urusan yang namanya pakaian, kalau enggak pas, tidak serasi, kompres, masa kita mau begini, ganti lagi, terus 1 jam, 1 jam setengah dalam kamar ganti, hanya urusan penampilan. Itu namanya metode seksual. Jadi bayangkan lari ke arah sana itu pada penampilan ya. Ada namanya tadi. Orang-orang sudah nyampe mendekati akhirat, sudah mati. Sudah mendapatkan apa yang mereka cari dari kemudian yang ada ini. Wah, itu mas itu di kamarmu, di kamar gantimu, di segala macamnya, ngurusi rambutmu. Diapakan ya itu rambut kayak gitu itu. Padahal nggak ada lagi. Bagaimana bagusnya penampilan kamu segitu-gitu aja. Apa yang mau dicari? Itu yang dibahaskan orang-orang umum ya. Apalagi seorang thalibul ilm yang baru. Dari mulai jam 7 selesai sarapan, mandi, persiapan di kamarnya ulim 1 jam sendiri. Kamar ngapain? Persiapan tadi itu, pakaiannya, segala macamnya. Jam 7 sampai jam 8 1 jam sendiri ngurus penampilan untuk taklim. Untuk taklim. Sampai bersuara kayaknya. Sama apa? Setiap lebaran. Ada yang warna putih, yang warna ini. Apa yang cocok? Milih, cocok ya tentunya. Diambil, dikenakan. Kok pasien? Pas lagi, ganti lagi yang lainnya. Kurang menarik. Pas lagi. Pasien. Setelah itu nanti nggak usah buka lagi. Sisi. Bila akhir 1 jam sendiri. Yang lain mengerjakan banyak hal, ada yang ngurus, ada yang menghafal, ada yang apa di depan cermin kamarnya. Anak bodohan. Yang lainnya pas sudah dikeringkan hidungnya, aduknya, pakai garis baliknya, sebentar, setelah selesai, jalan rapi masuk. Terus di kamar tuh. Kalau yakin itu pakai itu. Masya Allah gitu. Itu dia keluar diketawai sama teman-temannya. Dikarenakan dannya nyentuh sendiri. Macam-macam tadi. Jangankan untuk seorang talib ilmu, untuk orang yang secara umum aja itu nggak boleh. Wallahul musta'an. Lo kasih tanbih di sini sama sih. Sampai perkara sedetail ini disampaikan kalau beliau kepada para tulabul ilm supaya mereka bahagia dengan progresnya. Allahumma musta'an. Maka semacam ini apa kemudian mampu dan bisa dia merasakan zulut ta'allum? Tidak bisa. Mungkin dapat ilmu dengan sematang-matangnya? Tidak bisa. Sibuk dengan semacam ini. Wa in kana minha syiyatun laysat matan wala makruh. Walaupun daripada pakaian-pakaian tadi, model tadi, ada penampilan-penampilan, model-model yang bukan haram, yang bukan makruh. Lakin laisat samtan sholihan, namun bukan penampilan yang soleh. Sama itu tidak tanduk tinggal laku. Yang soleh. Dia mengatakan wal hilyatu fil zahir kal libas. Perhiasan secara zahir itu kayak pakaian. Wal hilyatu fil zahir kal libas, yang namanya perhiasan lahiriah sebagaimana pakaian,
unwanun 'ala intima'i syakhsi. Itu tanda kecenderungan seseorang. Bal tahdidun lahu, bahkan membatasi, tahdid, mendefinisikan seseorang. Wa halil libasu illa wasilah min wa'biri anizat. Bukankah pakaian itu hanyalah semata-mata wasilah, perantara dari perantara untuk mentakbir, mengungkapkan zatnya dia. Biasanya betul. Yang namanya penampilan, yang namanya pakaian itu mengungkapkan kebiasaan kamu, mengungkapkan jati diri. Fakun hadaran fi libasik, maka hati-hatilah kamu dan penampilan pakaian kamu ini. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimik, sebab pakaian ini akan mengungkapkan untuk orang lain tentang kepribadianmu, takwim, kepribadian kamu. Sirintima terkait dengan kecenderungan kamu. Wa takwim zauq, pola pembentukan jiwamu, az-zauq, rasa kita, rasa dirimu. Itu pada pakaian kamu. Walihada qil, maka dikatakan, ada yang mengatakan al-hilyatu zahir tadullu ala mailin bil silsat. Penampilan hilyah secara zahir, perhiasan secara zahir itu menunjukkan adanya kecenderungan pada topik. Wan nasu yusannifuna min libasik, dan orang-orang lain akan mengklasifikasi kamu melihat berpakaian kamu tadi. Bal inna kayfiyatal lubsi tu'ti lin-nadhiri tasnifal labis. Bahkan tata cara berpakaian itu memberikan bagi orang yang memandangnya, dia bisa mampu mengklasifikasi orang yang berpakaian tadi. Ini orang apa yang kita namanya? Minar rasanati wa ta'aqqul. Apakah pakaiannya menunjukkan rasonah, kematangan, wa ta'aqqul, dan akal yang sehat. Menunjukkan orang ini orang serius, orang yang mapan, orang yang awit tamasyuhi warahbanah, atau sok bergaya syekh, warahbanah, dan kependetaan. Mereka sudah tahu ini orang pakainya begini. Ini kecenderungan dia pakainya ke arah sana, tamasyuh, warahbanah. Awit tasabi wa habbil zuhur, at-tasabi, pura-pura dia kecil, tasabi. Wahabil buhu, dan senang menampilkan cinta menampilkan dirinya. Kelihatan ini orang ini pakaiannya kepingin apa namanya, cari perhatian, caper. Ini cari perhatian ini. Jangan kepingin tampil menampilkan dirinya ini. Jangan kepingin main sendiri ini dan segala macamnya. Itu nampak dari penampilan zahirnya kamu. Ngerti? Oh, ini orang senangnya itu kepada grup musik fulan. Tahu gak? Dari apa? Dari atributnya dia, gaya rambutnya, segala macam. Oh, ini kayak ini. Jadi dia kecenderungannya ke arah sana. Orang ini masya Allah, kayaknya aneh kuat militan. Nampak dari pakaiannya. Kelihatan pakaian sunnah, ya, segala macamnya. Ada kultazim. Ya. Oh, ini orang ini apa namanya, orang yang senang dengan apa itu dengan penampilannya. Antum lihat pakaiannya orang, antum tahu larinya kemana dia orang. Dia ini mau kesampelan. Maka beliau mengatakan faqud minal libasi ma yuzinuka wa la yusinuk. Maka ambillah, pakailah dari pakaian ini sesuatu yang menghiasi kamu, tidak mengotori kamu. Wala yaj'alu fika maqaran liqa'ilin, dan tidak menjadikan pada kamu komentarnya orang-orang yang berkomentar. Wala lamzan lilamizin, tidak pula celaan orang-orang yang mencela. Ini biasa. Paham? Ingat, itu semua sesuai dengan sunnah. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyat lubsika bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu min al-ilmi syar'i. Kalau bertemu
pakaian kamu dan cara berpakaian kamu dengan apa-apa yang bertemu bersama dengan kemuliaan yang engkau usung dari ilmu syar'i. Maksudnya, kalau kemudian pakaian ini dan cara berpakaian ini tadi itu klop dengan ilmu yang kamu bawa, dengan ilmu yang kamu miliki, namanya talaqo ya, kalian ketemu antara pakaianmu, cara pakaianmu dengan ilmu yang kamu miliki itu klop, pas begitu. Kana ad'a li ta'zimi, maka itu lebih mendorong orang lain memuliakan dan mengagungkan kamu. Wal intifa' bi ilmi, dan mengambil kemanfaatan dengan ilmu. Ini perhatikan baik-baik. Contoh mulia. Seorang dai Allah sekalian. Seorang dai, seorang mubalik. Yang dia bawa fi ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Kalau dia menggunakan pakaian berpenampilan sesuai klop dengan ilmu yang dia usung, maka klop pula menyatu. Pakaian sunnah dengan tahu tamam dengan sunnahnya Rasul SAW. Orang ini memang betul-betul perhatian dan konsisten dengan ilmu yang dia bawa. Lalu sebaliknya barakallahu fikum, yang dia bawa Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf, misalkan tampil di depan banyak orang, ternyata pakaiannya nggak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Tampil di depan banyak orang, pantolun, sama baju hem panjang, jas, apa? Jas pakai jas dengan tanpa pelansuan, terbuka begitu, musbil, diundang orang atau tampil di depan mereka atau menyatakan, kalau Allah, kalau Rasul, masalah kita sunnah ila akhiri gini. Orang kok meremehkan kamu? Ayo Ustaz, antum menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, mengamalkan sunnah dan ila akhiri. Penampilan kamu itu sendiri khilafus sunnah. Jalannya, apa mungkin orang akan menerima kamu? Orang akan menerima. Sehingga harus kelap dengan ilmu kamu. Kelap dengan ilmunya kamu. Kalau sesuai maka ada al ta'zimi wal intifaq bil ilmi. Allahul musta'an. Bal bi husni niyatika takunu qurbatan, bahkan dengan niat kamu yang baik dalam berpenampilan tadi itu akan menjadi qurbah, amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu hilatun ila hidayatil khalqil haq, akan menjadi wasilah perantara untuk memberikan bimbingan umat manusia pada kebenaran. Wa bil ma'thur an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan bukan asar dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ahabbu ilayya an anzur al-qari' abyad al-thiyab. Yang paling aku cintai, aku melihat sang qari' itu pakaiannya putih. Pakaian putih sama perkara yang sunnah pada ilbasu min thiyabikum al-bayad wa kafinu wa fa'innaha min khairi thiyabikum wa kafinu biha mautakum. Termasuk pakaian yang paling bagus itu yang warna putih, walaupun tidak menjadi putih bisa yang lain. Tapi sahabat Umar mengatakan yang paling aku cintai, yang paling aku sukai seorang qari pakainya putih. Maksudnya liyu'azzama fi nufusin nas, supaya dia diagungkan, dimuliakan pada hati-hati orang. Ini nggak sembarangan yang sekarang yang dia usung Al-Quran ya, karena Allah qari. Tamam. Jadi dia menggunakan pakaian saub sunnah putih, kemudian bajunya juga putih, kaosnya putih, pakai imamah putih, segala macamnya, nampak khas seorang qari. Membuat orang lebih tertarik untuk mendengarkan qiraatan, tertarik untuk mendapatkan ilmunya kan. Tapi seorang qari yang mengusung Al-Quranul Karim, pakaiannya tadi gaul tadi itu, ini korek-korek apa ini? Ini korek preman, masuk korek lefai, pakai kaos apa namanya tengkorak, kemudian rambutnya dicat segala macamnya, korek, suruh baca, suaranya merdu, luar biasa enak sekali. Kenapa dia kayak gitu?
akan merasakan kamu merendahkan. Allahumma musta'an. Ya betul masalah penampilan harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ail yu'azzama fi nufusin nas, diagungkan pada jiwa-jiwanya orang. Fa yu'azzamu fi nufusihi ma ladaihi minal haqq, sehingga akan diagungkan pula pada hati-hati orang, diagungkan pula al-haq yang dia miliki, yang dia usung. Wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka'asradul qata. Dan orang-orang umat manusia sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ka'asradul qata, seperti sekawanan burung. Al-qata itu burung apa? Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd, mereka majbul, diberi tabiat, jibillah, diberi tabiat untuk saling menyerupai, satu sama lain saling mirip. Fa iyyaka thumma iyyaka min libas tasabi, hati-hati kamu dari pakaian tasabi, pakaian gaul kayak anak kecil. Untuk tasabi yang anak pakai kaos gambar apa kan yang dia sukai dan sebagainya, pakai yang aneh-aneh gitu. Yang untuk sekarang anak-anak udah sekarang yang lucu-lucu itu tasabi. Iya kata Maya kau libas tasabi, tidak pantas para beliau ilmu demikian bahasanya. Amal libas ifrinji ataupun pakaian ifrinji Eropa ya. Fa ghairu khafin 'alaika hukmuh, maka tidak samar lagi bagi kamu tentang hukumnya. Ini haram sebab ada unsur tasabbuh bil kuffar. Ingat ketentuannya ya kawan, ketentuannya pakaian ifrinji yang diharamkan ialah pakaian yang khusus untuk mereka. Di mana ketika engkau berpakaian dengan pakaian mereka, orang akan mengatakan kamu ini khas Eropa, kayak Eropa. Ini alat Eropa. Dia nggak boleh. Pakaian yang khusus untuk mereka, yang kalau seandainya orang melihat kamu, dia mengatakan ini orang Eropa. Tapi kalau pakaian yang selain itu, tidak melanggar syar'i hukumnya mubah. Barakallahu. Walaysa makna hadza, bukanlah makna kalimat ini, keterangan semacam ini. Anta dia bilibasin musyawwah, engkau mendatangkan pakaian yang kotor, yang musyawwah, yang merusakkan penampilan. Kalau itu kemudian kamunya harus pakai pakaiannya lusu-lusu, pakaian yang kotor-kotor, yang baunya apek-apek. Tidak, bukan itu yang bukan ya Pak. Fotonya nggak boleh tanahum, nggak boleh rafahiyah. Jadi adalah baju sekal belum cuci, sudah mangkak banyak ini banyak itunya. Ini yang sunnah insyaallah. Dipakai sama dia. Mau pakai ya pakai orang ada rafahiyah tanahum atau ya juz. Datang ke masjid dari jauh orang sudah begini semua. Dia dengan santai, dengan mantapnya, sunnah ya. Dia teman-temannya wangi-wangi, sunnah ya. Ada tanah rafahiyah ini. Dia temannya punya lagi, ada baju kok setrika kayak gitu, enggak sunnah ya. Ini loh yang sunnah. Itu begini kan, tambah kebul-kebul lagi baunya itu. Oh banyak ente. Ada mayam tadi, ini ala sufiyah. Ini mazmum juga tercela, bukan itu yang dimaksudkan sama beliau. Tetapi kata beliau, lakinnahul ikhtisadu fil libas, tapi yang dimaksud ialah kesederhanaan dalam berpakaian. Dia besar ekonomis dalam berpakaian. Ingat birasmi syara' dengan ketentuan syariat. Nah, ini tidak kelihatan glamor, tidak kelihatan kacau kayak sufiah, tapi sedang saja disertai dengan tahaffuhu bisabdi saleh, yang diliputi oleh tingkah laku yang saleh, wal hadil hasan, dan bimbingan-bimbingan yang baik. Ingat menunjukkan penampilan, mengatur pola ilmu, mengatur sekarang ini pakaiannya, masalah pola ilmu, bersahaja, sederhana, ila akhirnya. Wa taqlubu dalaila dzalika fi kutubi sunnati war riqab, la siyama fil jamil khatib. Dan kita bisa mencari dalil dalam masalah ini pada buku-buku sunnah dan buku-buku raqaid.
Lebih-lebih lagi dalam bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami' di Akhlaq Rawi wa Adab Sami. Wala tastankiru hadhihi isyarat. Dan kamu jangan mengingkari isyarat saya ini. Dan kamu jangan mengingkari pembahasan saya semacam ini. Masa pembahasan masalah pakaian di sini segala macam. Dan kamu ingkari. Fama zala ahlul ilmi yunabbihuna ala hadha fi kutub ar-raqaiq wal adab wal libas wallahu a'lam. Sebab senantiasa para ulama semenjak zaman dahulu senantiasa memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada tulabul ilm tentang masalah ini dalam buku-buku mereka, buku riqaq, buku adab, buku libas wallahu a'lam. Jadi kamu jangan merasa heran, jangan merasa aneh, jangan merasa mengingkari. Kok pembahasan adab, pembahasan masalah pakaian? Jangan merasa aneh. Itu kebiasaannya para ulama sebenarnya. Allahul musta'an. Dari sama dengan zaman sekarang ini, yang namanya pakaian itu merupakan tanda jati diri seseorang. Ala kulli hal barakallahu fikum, seorang talib ilmu betul-betul harus memperhatikan orang yang rujulah. Yang pertama, orang yang laki-laki ya, syaja'ah, tegasan, hak, makarimul akhlak dan segala macam. Dan jangan memiliki perangai atau penampilan yang mengesankan kamu itu perempuan. Dan yang ditekankan sama beliau terkait dengan masalah pakaian. Masalah pakaian. Kita betul mengambil pakaian yang sesuai dengan sunnah dan menunjukkan muru'ah dan rujulah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fiik, memang terlalu banyak adab-adab yang harus diperhatikan oleh para ulama. Semua hal, lahir batin, semua disinggung masalah penampilan pakaian. Maka nggak pantasnya seorang talibul ilmi kemudian sibuk mengikuti perkembangan mode pakaian. Namanya apalagi seorang palisat, untuk apa tuh? Apalagi model mau pakaian apa lebih banyak lagi. Namanya jangan tersibukkan dengan semacam itu, atau lebih baik disibukkan dengan ini. Dengan ini terkait dengan pakaian al-iqtisad fil libas, tamam, sederhana dalam pakaian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, ingat yang namanya pakaian itu alamatun tadullu 'ala al-mail fil batin, tanda-tanda yang menunjukkan kesondongan secara batin. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka antum ketika keluar, antum harus menunjukkan jati diri sebagai seorang talib. Ketika safar, juga demikian. Tapi jangan malu-malu safar menggunakan gamis, safar menggunakan sauk, safar menggunakan sarung. Jangan malu-malu, biasa. Justru dengan anda berpakaian semacam itu orang akan malu tentang kesana. Antum naik bis misalkan, jawab sendiri. Namanya pakai baju apa, pakai sauk segala macamnya, kosong. Dia perempuan datang, sampainya kamu malu tidak ada sekali, gitu, malu dia, Pak Yai. Mungkin, hanya jangan cari yang lain, jangan tukar sama yang laki-laki suruh kamu. Nah, kita udah, gitu ya, takut di sana. Kecuali yang perempuan yang nggak tahu malu. Gimana lagi? Salahnya kamu sendirian ketika safar. Allah Nusra. Itu minimal. Barakallah. Kita harus bangga dengan pakaian sunnah yang semacam ini. Ala kulli hal, perhatikan semua ikhwan sehingga betul-betul ilmu yang bermanfaat dan betul-betul mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.